Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavian Khalid. NPM saya 2021015004442. Saya akan bacakan sebuah materi yang berjudul Komunikasi Organisasi. Pengertian komunikasi. Menurut Hill dan Maxent dalam Kaswan, proses di mana informasi diberi dan diterima secara dipahami di antara orang atau pihak. Dessler dan Philip menyampaikan informasi dari satu orang ke orang lain untuk menciptakan pemahaman dan perasaan yang sama. Organisasi komunikasi merupakan proses untuk menciptakan serta saling menukar informasi maupun pesan dalam suatu jaringan yang bergantung antara satu sama lain. Sedangkan menurut Raymond Ross, komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya. Lalu ada pentingnya komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas yang selalu ada yang digunakan orang untuk saling berhubungan dan memadukan usaha mereka. Komunikasi diperlukan untuk mengabdikan sehatnya organisasi. Banyak organisasi mengalami masalah yang serupa dengan aliran informasi. Akibatnya, semua penurunan efisiensi yang tidak perlu yang disebabkan informasi penting tersumbat atau terhambat di beberapa titik dalam organisasi. Karakteristik komunikasi. 1. Komunikasi itu dinamis. 2. Komunikasi itu interaktif. 3. Komunikasi itu tidak dapat dibalik. 4. Komunikasi berlangsung dalam fisik dan konteks sosial. Lalu ada manfaat komunikasi organisasi. Manfaat yang pertama adalah dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Lalu manfaat yang kedua, pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi. Manfaat yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Manfaat keempat, mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Lalu setelah itu ada fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama ada fungsi informatif, yang kedua fungsi regulatif, yang ketiga fungsi persuasif, lalu ada fungsi integratif. Fungsi informatif adalah fungsi yang pertama yang dijelaskan oleh Senjaja bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Lalu ada fungsi regulatif. Fungsi yang kedua, komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Lalu ada fungsi persuasif. Fungsi ketiga merupakan fungsi untuk memberi perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Lalu ada fungsi integratif. Fungsi keempat atau yang terakhir berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Lalu ada proses dan unsur komunikasi dalam organisasi. Unsur-unsur utama komunikasi. 1. Komunikator. 2. Persepsi atau interpretasi. Lalu ada berita dengan sandi. Lalu ada pesan, saluran, menerjemahkan arti sandi, penerima, umpan balik, dan gangguan. Hambatan-hambatan komunikasi. Menurut Kons dan dalam Kaswan yaitu kurang perencanaan dalam berkomunikasi. Lalu asumsi yang tidak dijelaskan, distorsi semantik, lalu pesan yang diungkapkan kurang baik, hilang karena penyampaian dan retensi yang kurang baik, kemampuan mendengarkan yang kurang baik dan terlalu cepat menilai, komunikasi impersonal,
ketidakpercayaan, ancaman, dan rasa takut. Waktu yang tidak cukup untuk beradaptasi dengan perubahan. Lalu ada saluran komunikasi. Komunikasi ke bawah yaitu informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Komunikasi ke atas yaitu informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu ada komunikasi menyilang. Komunikasi ini digunakan untuk mempercepat aliran informasi untuk meningkatkan